Very Spot. Setiap hari, miliaran orang membaca surah yang satu ini. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar merenung, apa sih rahasia di balik Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran? Hari ini, kita akan coba kupas tuntas rahasia, khasiat, dan keistimewaannya. Kita semua hafal surah ini kan? Mungkin di luar kepala malah. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sampai bilang ini surah yang paling agung? Apa sih yang bikin 7 ayat pendek ini punya kedudukan yang begitu tinggi melebihi surah-surah lainnya? Untuk ngerti keagungannya, kita harus mundur sedikit ke asal-usulnya. Karena kisah turunnya Al-Fatihah ini bukan kejadian biasa. Ini adalah sebuah peristiwa langit yang luar biasa, sebuah hadiah cahaya yang gak ada duanya. Betul, ini bukan sekedar wahyu biasa yang turun. Menurut berbagai riwayat, turunnya surah ini ditandai dengan sebuah kejadian kosmik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit sendiri menjadi saksi keistimewaannya. Coba bayangin ya, Nabi sedang bersama malaikat Jibril, lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Jibril pun menengadah ke langit dan menjelaskan, itu adalah suara pintu langit yang baru saja dibuka. Sebuah pintu yang belum pernah sekalipun dibuka sebelum hari ini. Wow! Momen ini benar-benar eksklusif. Nggak cuma pintunya yang baru dibuka, utusannya pun malaikat spesial yang belum pernah menginjakkan kaki di bumi. Dan dia turun untuk membawa hadiah yang emang sengaja disimpan khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, di sini kita lihat kelebihannya yang paling awal. Sejak detik pertama, Al-Fatihah diturunkan bukan cuma sebagai rangkaian ayat, tapi sebagai sebuah cahaya, sebuah hadiah dan kehormatan yang tiada tandingannya. Oke, kedatangannya yang super spektakuler tadi ternyata sangat selaras dengan isinya yang juga luar biasa padat. Yuk kita bedah kenapa Al-Fatihah sampai dijuluki induk dari segala kitab. Ya, salah satu namanya yang paling terkenal adalah Ummul Kitab, artinya induk kitab. Kenapa? Karena surah ini diyakini merangkum segalanya. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan segalanya itu? Ini bagian yang luar biasa banget. Coba kita ikuti alurnya. Konon, semua ajaran dari 104 kitab suci yang pernah ada, intisarinya diringkas di dalam Al-Quran. Lalu, seluruh esensi Al-Quran dipadatkan lagi ke dalam Al-Fatihah. Dan puncaknya, inti dari Al-Fatihah itu sendiri mengerucut ke satu ayat. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Luar biasa kan? Nah, kekuatan yang super padat ini bukan cuma konsep di atas kertas loh. Ia punya khasiat yang sangat nyata di dunia ini, berfungsi sebagai penyembuh sekaligus perisai gaib bagi kita. Ini sisi dualitasnya yang menarik. Bagi kita, manusia, Al-Fatihah adalah rahmat dan penyembuh. Tapi bagi iblis, turunnya surah ini adalah sebuah musibah, sebuah bencana. Diceritakan, ia sampai meraung kesakitan karena tahu bahwa perisai terkuat untuk melindungi manusia dari godaannya kini telah tiba. Soal khasiat penyembuhnya ini ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Seorang sahabat Nabi berhasil menyembuhkan kepala suku dari sengatan kalajengking yang mematikan. Caranya hanya dengan membacakan Al-Fatihah. Sampai-sampai Nabi pun bertanya, "Loh, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah?" Oke, kita udah lihat Al-Fatihah sebagai hadiah, sebagai rangkuman semua kitab, dan sebagai perisai. Tapi ada satu rahasia lagi yang mungkin adalah rahasia paling personal dan paling dalam dari surah ini. Nah, ini dia. Bagaimana kalau saya bilang setiap kali kita membaca Al-Fatihah, itu bukanlah sebuah monolog, bukan kita yang bicara sendiri, melainkan sebuah percakapan live dengan Sang Pencipta. Rahasia ini diungkap dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab setiap ayat yang kita ucapkan secara langsung. Dialognya dimulai dari ayat pertama. Saat lisan kita mengucap, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Kita lanjut, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan jawabannya pun datang, hambaku telah mengagungkanku. Lalu kita menegaskan yang menguasai hari pembalasan, dan Allah merespons, hambaku telah memuliakanku. Dan disinilah puncaknya, titik balik percakapan. Saat kita sampai pada ayat, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, jawaban Allah begitu indah. Ini adalah antara aku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Tiba-tiba, sholat bukan lagi sekedar ritual, tapi sebuah koneksi personal yang nyata dan responsif. Jadi, kesimpulannya, Al-Fatihah itu jauh lebih dari sekedar surah pembuka.
Ia adalah hadiah surgawi yang unik, rangkuman seluruh ilmu ilahi, perisai sekaligus penyembuh, dan yang terpenting, sebuah jalur percakapan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Memahami semua ini bisa mengubah cara kita sholat selamanya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, jika setiap bacaan Al-Fatihah adalah sebuah percakapan, apa yang akan Anda sampaikan kepadanya hari ini? Terima kasih udah nonton.